record ya. Makasih atas pengingatnya. Oke, siapa yang jualan lewat WA? Boleh chat, boleh apa namanya? Boleh bersuara. Oke. Oke, Five Best kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Materi lanjutannya ya. Sekarang kita bahas dulu tentang WA. Kenapa? Biar Bapak Ibu ada hasilnya ya. Biar Bapak Ibu ada hasilnya, ikut training saya biar segera menikmati. Ya. Oke, baik. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bagi yang pernah ikut kelas Facebook WA saya, semoga tidak bosan. Bagi yang belum pernah, semoga manfaat. Kenapa kita lewat WA? Menurut penelitian, pengguna WA di dunia 2,4 M. Di Indonesia 120 juta. Kalau suara saya tiba-tiba menghilang, mohon di komen karena saya lagi di warung ceritanya, ngejar nyari wifi. Mas Kris tahu kalau saya tadi barusan dari Bondowoso ya. Nggak ngejar nyampe rumah. Jadi nyampe warung, mampir lah. Gitu Mas Kris ya. Mas Kris ini tim outbound di Banyuwangi ya. Salah satu sahabat saya ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, andai 1% saja mereka menjadi konsumen Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Misalnya produk Bapak Ibu harganya 5.000, 5K. Ya, 1%-nya berarti 1 juta penduduk. Ya, 1% kali 100 juta. 1 juta penduduk. Oke? Maka omsetnya dengan 5M. Loh Pak, berarti kami harus menjangkau Indonesia. Iya, bahkan bila perlu dunia. Dengan WA, bisa. Maka Bapak Ibu harus berpikir, sekarang produk apa yang bisa diserap oleh 1 juta penduduk Indonesia? Outbound mungkin tidak Mas Kris diserap 1 juta penduduk Indonesia. Ayo, produk herbal, Bu Reti. Mungkin nggak diserap 1 juta penduduk Indonesia. Gimana caranya bisa menyerap 1 juta penduduk Indonesia? Nanti kita akan belajar tentang buat target. Ya, mobil misalnya. Ya, ada yang jualan misalnya apa saus misalnya. Bagaimana 1 juta penduduk Indonesia bisa menyerap? Pak, kalau produk saya nggak mungkin diserap 1 juta, berarti Anda harus nambah produk. Ya, Anda harus nambah produk. Makanya saya rajin nambah produk. Sebentar lagi saya akan buat lagi yang namanya keripik tempe. Sebentar lagi saya akan buat lagi macam-macam ya. Supaya apa? Supaya tembus 1 juta konsumen. Ya, saya punya rombong coklat motivator. Nanti saya akan buat rombong lagi bebek bumbu Madura, ayam bakar. Saya buat rombong lagi singkong goreng dan sebagainya. Targetnya adalah tembus 1 juta user dari berbagai jenis produk. Tinggal dikalikan aja Bapak Ibu. Kalau harga kita minimal 5.000 aja, kita 5M. Ya, kita 5M. Dan itu mungkin dengan WA marketing. Ya, sangat mungkin. Nah, ada cara mudah closing via WA. Ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu harus rajin melakukan story. Berapa banyak Pak story-nya? Sekali lagi, suara saya masih jelas Bapak Ibu ya. Jadi, berapa kali story-nya? 10-20 kali per hari. 1 jam sekali. Ya, 1 jam sekali. 2-3 status. Berarti kalau total 40 status. Kenapa demikian? Bapak Ibu, siapa yang rajin status WA? Coba, boleh komen. Boleh komen, baik suara ataupun lewat apa namanya ini? Chat. Silakan. Siapa yang rajin buat status setiap hari? Coba dijawab. Status di WA.
Ada yang rajin buat status di WA? Jarang. Jarang. Per 5 jam. Per 5 jam. Boleh lah, tapi kalau bisa per jam Mas Kris. Tiap hari tapi nggak banyak. Juarang. Di alarm Pak Dodok. Hoi, story hoi. Gitu alarmnya bunyinya begitu tiap jam. Terus kumpulkan file-file jenengan di album. Di HP di album. Supaya apa? Supaya pas mau story nggak bingung. Wow. Statusnya 20 slide. 20 slide itu langsung. Kalau bisa jangan langsung. Bunur. Setiap 1 jam. 2 jam sekali. Supaya apa? Supaya Anda statusnya selalu di atas. Ya. Coba lihat HP Anda, status itu kan turun begitu. Ya. Turun. Begitu orang itu ngupload status lagi, naik lagi dia. Nah, jadi kan begitu usahakan. Ya, usahakan begitu. Oke. 10 sampai 20 kali per hari. Perhatikan prime time. Prime time itu 818. Jam 8 pagi, 1 siang, 8 malam. Itu prime time-nya. Ya. Atau 7, 12, 7 boleh. Ya. Saya belum pernah mengatur otomatis Bu Vita. Saya belum pernah. Kalau yang saya lakukan selama ini manual, ya manual. Jadi pasang alarm Bu. Pasang alarm supaya kita kemudian teringat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan ngupload story, biasanya ada yang komen-komen. Tolong segera direspon dengan cara yang baik, yang humble. Kadang orang nanya-nanya nggak usah diketusin, ya kan? Makanya kalau bicara WA strategis, yang pertama kali harus kita baca itu japri orang. Japri orang. Orang kalau komen story kita pasti statusnya japri. Nah, makanya Bu Nur, isinya nanti habis ini Bapak Ibu, saya kirimkan rekaman saya tentang WA story ya. Sudah saya rekam, jadi saya kirim ke grup untuk melengkapi materi malam ini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di story kita, di status kita, itu harus konten-konten yang manfaat. Ya, ingat, orang tidak akan terlalu terspam, namanya juga kita buka toko, kita buka lapak kita sendiri kan, ibarat kita masang barang-barang di etalase kita sendiri. Kan story nggak ganggu siapa-siapa, status nggak mengganggu siapa-siapa. Itu kan rumah kita sendiri, perkara orang lihat, salah sendiri lihat kan begitu. Jadi di situ sebenarnya hard selling pun tidak apa-apa. Intinya pastikan manfaat. Pastikan manfaat. Tidak perlu ngupload sesuatu yang kira-kira tidak terlalu manfaat. Ya, banyakan yang manfaat. Apapun itu. Ya. Baik itu kaitannya dengan bisnis Bapak Ibu sekalian atau something yang manfaat. Ya, tapi ya jangan banyak yang di luar bisnis Anda gitu. Bisnis Anda yang harus lebih dominan, yang lainnya yang lain-lain. Contoh kalau saya ngupload ya nggak jauh-jauh dari outbound, training, terapi, produk-produk saya, testimoni, ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian harus ada time and benefit limit. Jangan hanya ngupload gambar, tapi harus ada penjelasan di bawahnya. Penawaran ini hanya berlaku bulan September misalnya. Penawaran ini hanya terbatas untuk 10 orang. Penawaran ini ada di komen. Beruntunglah Anda yang baca status ini. Ya, silakan segera japri supaya Anda mendapatkan harga khusus dan sebagainya. Kasih sesuatu yang menjadikan orang kemudian merasa beruntung membaca status Anda. Yang kelima yang saya lupa cantumkan di sini adalah sering-seringlah komen status orang lain. Coba jujur, siapa yang sering komen status orang lain? Coba dijawab di chat. Siapa yang sering komen status orang lain? Oke, kalau awal-awal, saran saya tidak mencantumkan harga. Bu Vita.
bikin menarik saja. Biar orang japri, kemudian kasih harga yang lebih detail. Atau kalau terpaksa nyentuhkan harga, kasih harga yang paling murah. Harga mulai sekian K. Nah, gitu. Ya. Harga mulai sekian K. Oke. Sebenarnya bukan masalah harganya atau ada atau enggak. Tapi yang jenengan tawarkan menarik apa enggak. Tapi untuk memancing orang bertanya, kosongi harganya enggak apa-apa. Itu bertanya baru di follow up dengan baik. Oke, sekarang silakan dijawab. Siapa yang sering komen statusnya temannya? Oke. Siapa yang statusnya sering dikomen oleh temannya, oleh orang lain? Siapa yang statusnya sering dikomen? Atau statusnya nggak pernah dikomen? Kalau jarang dikomen itu biasanya karena Mas Krisna atau Mbak Vita jarang komen. Betul nggak kira-kira? Kalau kita jarang komen, malas komen, maka orang lain pun malas komen. Setuju? Setuju nggak kira-kira? Kalau kita malas komen, jarang komen, orang lain juga jarang komen. Ya, Bu Raiti merasakan itu. Kalau status kita di komen orang, kita senang. Demikian juga orang lain. Maka rahasia dari story WA adalah sering-sering komen status orang lain. Itu rahasia yang kelima. Jadi yang pertama, 1 jam sekali, ya, diupload. Kemudian terutama prime time. Ya, terutama prime time. Oke. Jadi pas prime time bisa lebih sering. Kalau di luar prime time, menjaga saja biar status kita tetap muncul di story-nya teman-teman kita. Di list story-nya teman-teman kita. Kemudian kalau ada yang komen, prime time 818. 8 pagi, 1 siang, 8 malam. Atau 7 pagi, 12 siang, 7 malam. Karena kita ini ya, waktu Indonesia bagian barat, maaf timur, tengah, barat, itu beda-beda. Ya. Kemudian harus ada penjelasan singkat supaya orang tertarik, jangan cuma ngupload gambar. Kan kita bisa nulis di bawahnya. Dan yang terakhir, rajin-rajin komen statusnya orang lain. Kalau dengan rajin komen, otomatis orang akan komen status Anda. Nah, begitu orang komen, Anda segera respon mereka. Dan juga ketika mereka merespon komen Anda, ajak terus berdialog, PDKT dan sebagainya, sampai akhirnya ketika kita tarik ke transaksi, itu sudah terbangun bonding, sudah terbangun building rapport, sudah terbangun chemistry, sudah terbangun hubungan yang baik antara kita dengan mereka. Oke, sampai sini. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Silakan Mbak Dini dipandu, barangkali ada yang mau didiskusikan. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja daripada nanti bingung. Bisa di-unmute atau juga bisa di-chat aja. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nur, Pak. Kalau misalkan saya upload terkait jasa MC wedding, saya itu bagusnya upload tiap 5 jam atau gimana? Ya, kalau saran saya tiap 1 jam. Tiap 1 jam, tiap 2 jam. Nah, kalau pas prime time, Bapak Ibu bisa ngupload setiap 30-an menit misalnya. Setiap 20-an menit, nggak apa-apa. Ya, tujuannya supaya apa? Begitu jenengan ngupload status, itu langsung muncul di list story-nya teman-teman. Nah, yang kita cari itu list story teman-teman itu. Nah, ini dari Pak Azika H. Kalau jasa pelatihan, bagaimana teknis jualannya di WA? Ya, kalau bicara story, Pak Aziz, foto training, Pak Aziz. Foto saat training dengan komen-komen yang memancing. Misalnya kayak tadi saya ngisi di Banyuwangi adalah digital marketing. Saya komen, saya status begini.
asik ya ngisi training di Bondowoso bersama teman-teman. Siapa lagi nih yang mau? Nah, jadi harus aktivitasnya, posternya sekali tempo, testimoni dari klien gitu Pak Aziz. Yang diupload di story. Kita masih bahas story ya. Gitu Pak Aziz ya. Ya, lanjut dari Bu Vita. Kalau untuk di Work yang sudah banyak penjual, bagaimana agar postingan kita berbeda dan lebih menarik? Oke, Bu Vita, Gitu. pakai copywriting dengan video. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai copywriting dengan desain yang keren. Nah, dua itu Bu Vita untuk menarik perhatian. Ya, video yang keren, desain yang keren, foto atau desain yang keren. Itu setahu saya untuk menarik orang pertama kali. Saya dan tim terus belajar, terus berburu untuk mendesain yang lebih keren, buat video yang lebih keren. Gitu. Nah, nggak usah perlu banyak cerita sebenarnya di story itu. Ini kita masih bahas story ya. Kalau pengen banyak cerita, kasih link ke landing page atau link ke website yang jenengan punya atau link ke WA bisnis yang jenengan punya. Begitu. Itu Pak Din. Ya, lanjut. Ini dari Bapak Krisna. Promo flyer apakah bisa dijadikan BA Story? Bisa Mas Kris, desain yang keren, ya bisa. Tambahi kata-kata di bawahnya. Jangan terlalu banyak kata-kata di flyer. Ya, jelaskan di bawahnya atau kasih link ke WA group, ke WA bisnis. Ya, lanjut dari Ibu Raiti. Saya kan perusahaannya holding, berarti uploadnya per produk dengan WA yang khusus dibuat untuk pemasaran ya, Coach? Ya, jadi gini Bu Raiti, ada personal branding, ada corporate branding. Mainkan dua-duanya. Saya di kantor itu masing-masing tim pegang WA. Itu WA kantor namanya. Kan? Ya, khusus. Tapi beberapa tim untuk pendekatan ke orang-orang yang secara pribadi itu kadang mereka promosinya pakai WA pribadi. Nah, seperti itu. Terus usahakan kalau hanya core bisnis yang berbeda-beda akan semakin keren kalau satu bisnis satu nomor WA. Itu Bu Redi ya. Jadi jangan dicampur. Kecuali memang terpaksa, oke nggak apa-apa dicampur. Kalau bisa, dipisah. Misalnya properti sendiri, herbal sendiri, fashion sendiri gitu. Itu lebih keren. Itu Mbak Dini. Ya, lanjut Pak dari Pak Aji. Oke. Saya pernah lihat status orang banyak banget. Efektifkah? Oke. Pak Aziz, kalau Anda itu dikenal baik selama ini oleh mereka, mereka akan tetap tertarik. Kalau mereka mengenal Anda itu statusnya selalu bermanfaat, mereka pasti kepo itu. Kalau selama ini mereka itu mengenal Anda, statusnya pasti bermanfaat, pasti ada info-info yang keren, kayak apapun pasti lihat. Tapi kalau mereka baru kenal, mereka paling lihat beberapa. Kalau nggak tertarik, langsung skip sama mereka. Tapi kalau mereka tertarik, akan diklik satu persatu oleh mereka. Begitu Pak Aziz. Ya. Ya, lanjut ini dari Bu Nur Amalina. Apakah ada teknis jualan di WA selain caption yang bagus? Ada. Habis ini kita bahas. Bu Nur ya. Sabar, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Oke, lanjut Pak Din. Nah, ya ini dari Bu Vita. Apa ada maksimal berapa kata kunci apa saja yang harus ada biar jelas dan efisien? Intinya adalah pancingan. Contoh misalnya, Mbak Vita ini apa ya jualannya kok lupa saya. Nah, yang saya ingat Bu Reti misalnya. Mau sehat tanpa obat, kami yang terbaik di bidangnya. Nah, begitu, pendek-pendek gitu misalnya. Ya, kalau Pak Azim misalnya, mau menikmati training yang efeknya terasa seumur hidup, hubungi saya. Bisa begitu. Jadi pendek tapi mengena. Nggak usah panjang-panjang. Karena kan namanya juga story kan.
sekelebatan gitu. Sekelebatan. Oke, makanan organik masih tega nyuapin anak dengan racun. Begitu Bu Vita. Karena tanya. Sharing yuk, gitu Bu Vita. Pendek-pendek begitu. Ya kan? Misalnya di atasnya misalnya gambar sayuran mie sayur gitu. Ya, headline yang kemarin kita ajarkan itu. Iya, headline yang kemarin kita ajarkan itu. Intinya adalah Milton model namanya. Buat kalimat ambigu. Buat kalimat yang menghasilkan penasaran. Ingat penasaran sama dengan pemasaran. Gitu ya. Nah, gitu intinya begitu intinya. 5 orang closing start marketing dari WA, ya kan? 3 grup WA, 2 status. Ya. Oke, makasih. Tambahin dong closingnya. Kepoin status saya atau Japri saya sama tim saya, kita punya produk-produk baru Pak Aziz. Yang itu nggak ada zoom-nya. Dan teman-teman sekalian silakan. Mainnya murni video non publik, YouTube non publik, ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi yang lain. Oke, ada lagi Pak Din. Ya, ini dari Bu Vita lagi. Biasanya kalau yang story-nya banyak, Ya. yang banyak lihat, yang awal-awal saja. Betul, Bu Vita. Tapi kalau dengan statusnya bagus, enggak. Jadi gini contohnya, kalau jualan baju misalnya, itu paling enggak baju yang mirip-mirip 3 gitu. Baru nyambung yang lain. Kalau 10 baju gitu, sementara enggak ada keterangan apa-apa, itu kan orang jadi bosan. Coba misalnya 10 baju, terus ada keterangannya begini. Ini pas dipakai malam Jumat, setuju nggak guys? Gitu. Ini pas kalau dipakai pengantin baru. Ini pas kalau dipakai ulang tahun pernikahan. Nah, kalau ada kalimat-kalimat itu orang penasaran tuh. Ini pas kalau dipakai keundangan. Nah gitu. Itu pasti orang akan ngepoin. Kalau orangnya asal upload aja, biasanya begitu. Ya, seperti itu. Atau Anda kasih komen. Lihat terus status ini guys sampai selesai. Dapatkan hadiah di akhir story. Misalnya gitu. Nanti di akhir uploadan kasih hadiah, Bu. Yang bisa jawab pertanyaan ini, nah, kasih hadiah apa? Dapat diskon misalnya. Itu caranya, Bu Vita. Oke, baik. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang paham nanti chatting ya. Japri. Baik, saya lanjut sekarang. Dari WA Story, Bapak Ibu sekalian, pasti kemudian saling simpan nama, saling simpan nomor kan. Usahakan begitu. Usahakan begitu. Ya, saling simpan nomor, saling simpan nama. Untuk apa? Supaya bisa kita masukkan di WA pesan siaran atau WA broadcast. Ya. Pak, caranya gimana? Nanti saya kirimi videonya, sudah saya rekam ya. Bagaimana cara membuat WA pesan siaran? Ya. Saya rekam, saya kirim ke Bapak Ibu sekalian. Oke. Ada yang belum bisa buat WA pesan siaran atau WA broadcast? Boleh komen. Yang belum bisa siapa? Yang sudah bisa jawab sudah, yang belum bisa jawab belum. Biar saya semangat nanti ngirim linknya. Ada. Yang sudah bisa jawab sudah. WA pesan siaran, WA broadcast. Yang belum, belum pernah coba. Sayang sekali Bu Vita. Ampuh sekali WA pesan siaran. Oke, Pak Aziz sudah. Yang lain? Sambil ditemani musik dugem ya. Maaf ya, di warung. Saya tadi pulang nggak ngejar. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, pentingnya kita status itu supaya kita saling simpan nomor kita, teman menyimpan nomor kita nyimpan nomor dia. Ya. Buat WA pesan siaran, kemudian usahakan saling simpan nomor WA. Gimana caranya Pak? Biar orang mau nyimpan WA kita. Ya, ceritakan diri Anda. Saya Askan, saya konsultan, saya trainer, saya entrepreneur. Senang sekali saya bisa ngobrol sama Ibu Fulan. Ibu Fulana. Ibu bergerak di bidang apa?
ngobrol lah ngalor ngidul, ngetan ngulon gitu. Oke Bu, makasih, mohon izin. Saya simpan nomor Ibu ya. Misalnya Bu Reti gitu, saya simpan nomor Ibu. Ibu monggo simpan nomor saya, barangkali nanti pas saya butuh produk Ibu, kita bisa ngobrol langsung tanpa perkenalan dulu misalnya. Atau jenengan kasih link YouTube yang menarik. Pasti orang itu nggak akan bisa buka kecuali mereka mau nyimpen nomor Anda. Kecuali mereka sudah nyimpen nomor Anda. Misalnya, ini ada link YouTube bagus Bu, monggo dibuka. Pasti dia komen, nggak bisa Mas. Oh iya Ibu, monggo disimpan dulu nomor saya biar linknya bisa dibuka. Nah itu salah satu triknya begitu. Ya. Kemudian sering-sering edukasi. Bapak Ibu yang belum pernah dapat edukasi dari saya free, paling YouTube, quote-quote, link website, link Facebook, materi-materi lah. 1-2 minggu sekali boleh japri. Pak, masukkan saya di WA pesan siaran atau WA broadcast. Nanti saya akan edukasi. Saya sangat amat jarang jualan di situ. Materinya full edukasi. Ya. Nah, kalau mau jualan itu sebulan sekali. Atau kalau Anda paham nanti di video Anda, di link-link yang Anda kirim, di situ selain materi edukasi, ya Anda soft selling di situ lah. Anda tipis-tipis jualan. Ya. Oke. Kemudian perhatikan jam prime time, sama teorinya. Jam prime time. Jangan jam 11 malam dikirim, jangan ya. Jangan ya. Maksimal itu jam 9 kalau malam itu Bapak Ibu sekalian. 9. Ya. Oh ya. Pak Haji. Beberapa orang yang itu sudah hot market, nanti kita bahas, hot market ya. Itu boleh dikeluarkan dari WA pesan siaran umum, masukkan WA pesan siaran khusus. Kasih tanda, hot market. Ada cool market, ada warm market, ada hot market. Untuk yang hot market silakan Pak Haji. Seminggu sekali, 2 minggu sekali silakan. Tapi kalau masih cool market, jangan. Ya, kalau cool market jangan. Nah, kita baru kenalkan masuk cool market. Paling aman itu sebulan sekali. Kalau mau prinsipnya ya 3 kali sharing, 1 kali selling, itu paling cepat. 5 kali sharing-sharing, 1 kali selling. Atau 7 kali sharing-sharing, 1 kali selling. Begitu rumus. Nah kalau sudah sering beli produk kita, boleh. Itu namanya hot market. Sering-sering dijuali, tidak apa-apa. Kalau masih cool, Anda nanti diblokir nomor Anda. WA pesan siaran, kalau ada yang belum paham nanti saya kirim videonya. Ingatkan Mbak Dini, kita kirim 2 video selain video ini. Jadi video cara buat WA story dan video buat WA pesan siaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. WA pesan siaran ini keren. Monggo Mbak Dini dipandu. Pak Aziz, ingin broadcast siaran ke grup WA. Pak Aziz, kalau WA pesan siaran itu bukan grup, gitu. Dia di luar grup. Sekali WA pesan siaran kita bisa ke 256 orang. Ya, 256 orang. Kalau ke grup itu memang dibatasi, bukan hanya grup Pak Haji. Japri pun 5 nomor sekarang oleh WA. Ya. Kalau WA broadcast itu Pak Haji itu bukan di grup, bukan di Japri. Tapi WA pesan siaran sendiri, WA broadcast sendiri. Saya punya sekitar 10 kelompok WA pesan siaran dan terus saya tambahi. Jadi sekali saya kirim broadcast itu 10 kali 256 berarti ke 2.560 nomor. Semua kontak yang sudah nyimpen nomornya Bu Vita dan Bu Vita sudah nyimpen nomor dia itu baru bisa. Kalau enggak maka nanti cuma centang 1 di dia, tandanya dia enggak nerima. Pak Azim mungkin salah paham ini. Broadcastnya berarti ke grup sama ke Japri. WA pesan siaran beda banget Pak Azim. Beda banget. Ya, beda banget. Ya, nanti saya kirim rekamannya. Ya, beberapa teman itu merasa saya Japri padahal enggak. Itu saya kirim WA pesan siaran atau WA broadcast. Ya.
Jadi sekali ngirim Pak Aziz, saya bisa langsung ke 256 nomor sekaligus. Wow, 400 grup WA. Pak Aziz, saran saya, jangan sering hanya mengandalkan grup. Kenapa? Karena nggak semua orang itu buka chat di grup. Betul kan? Banyak orang yang clear chat ketika di grup. Ya. Nah, buat grup WA pesan siaran namanya. Bukan grup ya. Apa ya? Channel WA pesan siaran. Itu orang yang jenengan masukkan itu tidak merasa dia masuk di grup. Ketika jenengan kirim ke dia, statusnya kayak japri. Iya. Nanti saya kirim Mas Kris video yang WA pesan siaran. Ya. Jadi gini, saya termasuk orang yang nggak terlalu suka untuk promosi di grup. Kenapa? Karena saya tahu nggak semua orang itu buka chat di grup. Ya, grup hanya ya untuk senang-senang, untuk clear chat kadang kan. Tapi kalau WA pesan siaran itu nanti masuknya ke masing-masing nomor itu japri, kayak japri. Iya, Pak Dodo belum. Nanti tak kirim Pak videonya Pak ya. Habis ini Mbak Dini langsung kirim karena kita sudah punya rekamannya. Ya karena kalau saya terangkan di sini juga agak sulit. Jadi sudah saya rekam, saya praktekkan lewat HP. Itu keren Pak Dodo. Sekali kirim dengan bisa ke 10.000 kontak secara langsung. Seakan-akan orang itu merasa dijabri. Oh, WA pesan siaran nggak harus video. Bisa tulisan Pak. Bisa tulisan. Bisa tulisan. Ya. Bisa tulisan. Oke. Seperti itu. Ya, bisa berupa tulisan. Bisa berupa foto. Mas Kris kan sering tuh dapat kiriman dari saya. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, maka tolong jangan jualan Bu Vita. Maka dikumpulkan sesuai klasifikasinya Bu Vita. Dikirim sesuai dengan klasifikasinya. Bos-bos kumpulkan sendiri. Apa Pak yang saya kirim ke bos itu misalnya? Ya dikirimlah edukasi-edukasi dari orang lain. Kalau jenengan yang edukasi kan akan dikomentari, kamu itu siapa? Begitu kan? Cari edukasi dari orang-orang yang lebih terkenal. Kirim linknya. Ya, Bu Vita nanti japri saya. Biar tahu ketika saya kirim ke channel WA pesan siaran saya, itu mayoritas edukasi. Ya, teman-teman yang belum pernah dapat WA pesan siaran saya, japri aja. Pak, masukkan saya di WA pesan siaran. Gitu. Mas Kris itu sering dapat tuh. Mas Kris. Ya, jadi gitu. Makanya jangan sering-sering juga, seminggu 2 kali cukup. Ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali cukup. Iya, nanti japri Pak Aziz. Biar nomornya langsung saya save. Nah, itu Bu Vita, link YouTube itu yang saya kirim itu ya pesan siaran. Bu Vita mungkin menganggap itu saya japri, padahal enggak. Itu saya kirim langsung bersamaan ke sekian ratus nomor. Sekian ribu nomor. Ya, Bu Vita kan nggak merasa kalau itu saya ini kan, saya apa namanya, lihat pesan siaran kan, dikiranya lewat apa namanya itu, japri ya, bisa keriting tangan saya kalau japri. Oke, Mbak Dini masih on? Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak saya lanjut. Ya silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Oke. Oh, lanjut. Siap. Siap, lanjut ya. Nah, baru masuk ke WA group. Orang bosen hari ini kalau Anda pancing-pancing masuk WA group. Apalagi Anda paksa masuk WA group. Ya. Tapi kalau Anda mau membuat WA group, usahakan yang join mereka. Jangan Anda yang masukkan. Kasih edukasi, kasih link. Kirim edukasi, kasih link. Kirim edukasi, kasih link. Biar mereka masuk. Nah, begitu masuk, ya usahakan ada edukasi terus. Ya. Nah, terus dikasih soft selling. Ya, soft selling. Ya, sebulan sekali, kelamaan mungkin oke lah. 2 minggu sekali. Ya, edukasi. Nah, kemudian perhatikan juga prime time. Nah, ini Wedding Dream ini saya nggak tahu ini grupnya MW atau apa ini. Ya, jadi saya pribadi termasuk yang nggak pernah memasukkan orang ke grup. Kalau mereka masuk sendiri ya silahkan. Ya. Tapi lagi-lagi pengalaman saya
Tidak semua orang kemudian aktif nengok grup, ya nggak? Powerful WA pesan siaran. Nah, ya Pak, Anda jujur. Kalau grup yang Anda ikuti, Anda sering nggak sih buka-buka begitu? Setahu saya kok jarang. Ya nggak? Betul nggak? Rajin nggak sih Anda lihat semua uploadan di grup? Pasti enggak. Ya kan? Jarang. Nah, maka mainkan WA pesan siaran. Kita akan kirim. Nah, kalau grup semua orang paham. Bu Nur malah enggak ya. Nah, yang menarik itu WA bisnis. Oh, maaf. WA bisnis belum saya cantumkan di sini. Sudah saya rekam Bapak Ibu WA bisnis. Ya, sudah saya rekam. Akan saya kirim. Jadi malam ini Mbak Dini tolong diingat-ingat. Yang kita kirim adalah video WA story, yang kedua video WA pesan siaran, yang ketiga video WA bisnis. Ya. WA grup setahu saya kok sudah biasa sih buat, ya nggak perlu saya kirim lah videonya. Atau nanti kalau ada Mbak Dini kirim sekalian apa? Sama video ini akan kita kirim, ya. Oke, WA bisnis itu keren Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa nyantumkan katalog di situ. Bapak Ibu bisa ngasih jawaban otomatis di situ. Bapak Ibu bisa apa istilahnya? Ya banyaklah fiturnya di situ ya. Nanti bisa dicek ya. Baik, Bapak sekalian. Nah, bagaimana supaya di WA itu menghasilkan omset? Oke, Pak Aziz. Mbak Din, Pak Aziz mau bertanya mungkin? Silakan Pak Aziz. Pencet, sorry kepencet. Sampun. Oke. Kalau grup instansi yang memang memperbolehkan jualan, apa caranya sama kayak tadi? Biar postingan kita berbeda dan menarik. Betul, Bu Vita. Betul. Ya. Sama kayak tadi. Yang paling asik itu aslinya menurut saya itu pagi-pagi, Bu. Pagi-pagi itu ketika orang belum aktif itu jenengan mulai muncul. Ya. Atau siang, pas jam makan siang. Ya, atau jam 9, ya. Terus supaya Anda nggak dianggap hanya jualan di situ, ya rajin-rajin komen juga Bu Vita ya di grup itu. Rajin-rajin komen, postingan orang, komen jualan orang. Biar begitu jangan muncul jualan, orang jadi maklum. Coba perhatikan, orang yang nggak pernah komen, nggak pernah muncul, munculnya iklan aja. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Ya bisnis Bu Reti, sayang kalau belum dipakai jualan. Ya, oke, sayang. Ya, jadi ya, bisnis itu enak untuk jualan. Ya, orang nggak tahu siapa kita, yang diketahui perusahaan kita. Jadi jenengan yang nomornya sudah akan dikenal, segera buat WA bisnis, nah, bebas itu di situ Anda. Anda nggak dikenal sebagai nama pribadi, tapi secara perusahaan, ya perusahaan. Oke, bagaimana strategi maintain pelanggan? Pelanggan ini berarti sudah hot market. Ya. Ingat ada cold market, ada warm market, ada hot market. Penjelasannya di pertemuan berikutnya, ya. Bagaimana maintenance pelanggan? Edukasi. Terus sekalian. Cari tema-tema herbal, cari tema herbal banyak mungkin. Saya hari ini diminta tolong jadi tim di perusahaan ngapunten produk anti corona sama produk untuk probiotik anti corona sama probiotik untuk kesehatan laki-laki. Maka saya cari tema-tema edukasi. Ya, saya cari tema-tema edukasi, saya kirim ke WA pesan siaran atau grup yang ada di situ. Terus kemudian kita buka konsultasi semaksimal mungkin. Coba Anda perhatikan style saya selalu kirim edukasi, saya kesempatan semua orang bebas konsultasi. 24 jam, seumur hidup, tergantung siapa yang mati duluan. Dan saya izinkan orang untuk japri, telepon pribadi. Termasuk Bapak Ibu sekalian. Itu cara saya maintenance Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tolong lakukan ke timnya, ke konsumennya. Sering-sering edukasi, izinkan mereka konsultasi apapun sepuas mereka. Ya, di grup, bahkan boleh japri, boleh telepon. Nah itu nanti Bapak Ibu akan betul-betul bisa menyentuh hati mereka. Ya. Jangan cuma dijuali.
Nih, nggak ada kalimat menjual sama sekali kan? Ya. Kenapa? Karena transaksi itu pasti terjadi. Kalau ini jenengan lakukan. Coba aja kalau nggak percaya. Atau ini dilakukan sekali tempo dijuali. Itu orang sulit nolak. Ya, coba Anda tak edukasi, Anda konsultasi kayak apapun saya jawab, asal nggak ketemu Bapak Ibu. Karena kalau ketemu belum tentu saya bisa. Ya, telepon, WA, Japri apa. Setahu saya nggak saya balas. Ya, oke. Kalau Japri ini lebih pribadi. Konsultasi ini kadang di grup dan sebagainya. Nah, suatu saat saya nawarkan sesuatu, Anda pasti sungkan menolak. Betul nggak kira-kira? Coba dijawab, betul nggak kira-kira? Kita sudah edukasi orang, kita orang konsultasi, kita ajari dia, ya kan? Orang Japri kita balas, kita nggak pelit ilmu, kita nggak pelit berbagi. Suatu saat kita punya produk, orang pasti sulit nolak. Itu rahasianya. Bagi yang jomblo bisa dipakai ini ya. Yang jomblo, ya. Kasih ilmu-ilmu yang manfaat buat si dia, ya. Konsultasi apa aja dengarkan, ya. Bantu dia, insya Allah. Bapak-Ibu sekalian, perhatikan kualitas, ya. Kualitas di konten. Kualitas di konten. Ya, jangan asal upload, jangan asal komen. Pastikan berkualitas. Anda hanya boleh nggak berkualitas kalau Anda lagi sendirian, itu aja sih intinya. Tapi kalau sudah di depan publik, pastikan berkualitas. Ya, pastikan konten berkualitas. Kalau guyonan berkualitas. Ya, jangan upload guyonan yang nggak berkualitas. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, buat orang penasaran. Karena penasaran sama dengan pemasaran. PPT-nya ini jenengan foto aja itu pas saya munculkan jenengan screenshot. Ya, kebetulan PPT-nya nggak kami bagi. Nanti YouTube-nya kan ada nih, jenengan screenshot aja. Sudah jadi PPT kan? Ya, itu Bu Nur ya. Terakhir interaksi. Bapak Ibu perhatikan, mana ada kalimat jualan di sini? Nggak ada. Konten yang keren. Penasaran. Ingat materi yang kemarin ya, headline yang memancing untuk closing. Kemudian pastikan interaksi. Nggak usah keburu-buru di closing. Ngobrol saja ngalor ngidul ngetan ngulon. Pak Dodok mungkin masih ingat ketika pertama kali saya tawari kelas ini. Saya kan ngobrol yang lain-lain dulu. Begitu Pak Dodok tertarik saya untuk ngisi marketing, baru saya kirimi ini kan. Betul nggak Pak Dodok? Ya, saya nggak langsung tembak. Konten berkualitas intinya manfaat Bu Vita. Intinya manfaat. Ya, Bu Vita kepoin status saya. Saya punya tim khusus untuk desain konten quote. Ya, quote, kandungan, gizi, cara melakukan, cara membuat, nah gitu. Pokoknya manfaat itu konten berkualitas. Ya. Gambar-gambar inspirasi itu konten berkualitas. Ya, Andai nggak dapat respon dari konsumen, Anda dapat respon dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti Japri ya Bu Reti ya, Japri. Nanti kita coba pandu lewat Japri ya, Bu Reti ya. Kita pandu nanti. Oke. Nih, Bapak sekalian, jangan cuma berkualitas, tapi pastikan berkuantitas. 1 jam sehari untuk status. 1 minggu sekali untuk WA pesan siaran. 1 minggu sekali WA grup. Ya, jangan dibalik. 1 jam sekali. Bukan 1 jam sehari itu ya. 1 jam sekali yang status. Bukan sehari, maaf ya. Jangan sampai WA pesan siaran 1 jam sekali diblokir nomor Anda. Ya, WA pesan siaran itu seminggu sekali cukup atau seminggu 2 kali cukup. Gitu ya. Itu Bapak sekalian. Oke. WA grup juga begitu, jangan sering-sering. Kecuali memang diizinkan untuk jualan. Sering-sering ya silakan. Tapi ini secara umum begitu. Nah, baik Bapak sekalian. Jadi selesai sudah WA marketing kita.
Rekaman ini akan kami kirim. Nanti saya tambahi WA story, kemudian rekaman WA pesan syarat, rekaman WA bisnis. Ada 4 rekaman minimal. Yang WA grup saya lupa, sudah rekaman belum. Tapi andai belum saya rekam, saya yakin dengan semua sudah paham cara buat WA grup. Ya. Oh, ini slide terakhir. Nah, ini kuantitas. Ini 1 jam sekali ya. 1 jam sekali, bukan sehari. Ini seminggu sekali, seminggu sekali. Bisa 2 kali enggak apa-apa. WA grup seminggu 2 kali enggak apa-apa. Jangan sering-sering. Nah, kalau status ini usahakan 1 jam sekali. Supaya apa? Supaya terus naik di list teman-teman Anda. Karena sangat jarang orang itu ngepoin status di list yang paling bawah. Oke, baik. Bapak sekalian, Mbak Dini, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mbak Dini, masih on kah? Halo Mbak Din. Mbak Dini, halo masuk. Oke. Baik. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf Bapak sekalian. Sampai jumpa lagi. Wah, ini nih ada pertanyaan nih. Oke. Coach, apa ada tips jualan di WA Group biar kita mudah tahu kalau ada yang tertarik, sedangkan itu gampang tertumpuk lainnya? Iya. Kalau nggak ada larangan, Bu, di grup, jenengan juga mainkan pola yang sama. Ya, sering-sering aja ngupload. Ya, 1 jam sekali. Atau Anda mencuri jam-jam pagi itu. Ya kan? Dan setahu saya, mereka akan mau respon dengan jualan kita kalau kita rajin juga komen-komen jualan mereka. Gitu, Bu. Dan sejauh yang saya tahu, seefektif-efektifnya grup, masih efektif WA pesan syarat. Tapi dicoba aja, nggak apa-apa. Ya, mudah closing kok. Asal Anda menjadi good boy di situ. Atau nice girl di situ. Ya, tidak tahu-tahu muncul hanya jualan. Ya, tapi rajin komen, rajin menyapa, rajin ngobrol. Itu Bu Vita, ya. Oke, baik. Sepertinya Mbak Dini lagi ketiduran kali ya. Atau lagi agak disibukkan. Sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di next meet. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Khusus malam ini nggak usah foto ya. Terima kasih, Coach. Yuk, sama-sama.